Halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau selama sebulan ini bacotan kita kurang mengenakan, ada yang dimasukkan yang pemain kurang oke. Ya kita hanyalah manusia biasa. Iya. Oke. Kita berencana gimana? Tapi Dewa FPL yang menentukan. Dewa FPL. Kita udah masuk game 36 ya. 3 game terakhir. 3 game terakhir lumayan ini juga ya. Udah lumayan dekat sama finish ya. Jadi lu gimana sih kemarin game 35? Wah, game 35 gue triple captain si Bruno sih. Di game pertama kan dia bisa poin bagus. 10 poin, terus tapi di game kedua kan dia cuma main bentar tuh 1 poin. Nah nanti di game ketiga yang lawan Liverpool, ya gue berharap sih bisa dengan triple captain ini, strategi triple captain ini bisa tembus 110 poin. Nah. Tapi agak susah sih. Liverpool juga datang kan nggak dengan setengah-setengah ya. Dia kekuatan penuh juga coy. Pasti. Misinya mengamankan tiket UCL. Mengamankan tiket Europa League coy. Ntar ketemu Juve, iya. Ketemu Ronaldo. Oh gitu ya. Mulia sekali. Musim depan yang rame fantasi Europa League coy, bukan fantasi UCL. Kalau yang juara musim lalu pas kayak Euro semua ya. Iya. Ya? Tapi enak juga nih, bulan depan kita bakal disuguhin juga sama pertandingan ini ya, negara ya. Artinya pemilihan pemainnya juga agak beda, tapi ya lihat nantilah. Gua mau fan aja sama fantasi Euro ini. Lu gimana, Bay? Poin 3 game week 35. Ya, agak suram sih sebenarnya. Gua juga kepikiran pengen transferin Greenwood atau Bruno. Cuman gue mikir di musim ini beberapa kali double game week itu yang poin memang si defender. Walau kita tahu Manchester United defendernya jelek, maksudnya nggak sebaik Manchester City, tapi itu tetap gue mikir ada potensi, apalagi waktu istirahatnya cuma jeda beberapa hari doang, makanya gue coba gambling ke sana gitu. Ya tapi nggak menuai hasil gimana juga. Gue ngambil Maguire sama Lindelof kemarin. Ya. Lumayan ini sih lumayan bagus juga sih, tapi emang kalau MU agak-agak ini gue belum kurang oke ininya devnya. Oke, kita langsung aja. Jadi minggu ini kita akan bahas seperti biasa ya. Pertama strategi transfer, kedua best bacotin, yang ketiga adalah pemilihan kapten. Lah, dimulai dari dulu, Bay. Gimana nih segmen 1? Strategi transfer. Gua transferin kemungkinan gue bakal ngambil pemain City ya. Kemungkinan besar, tapi gue juga lihat yang kemungkinan main siapa gitu, karena ada beberapa pemain gue yang bakal blank 3 pemain kalau nggak salah. Kamu ngambil di lini apa, Bay? Belakang, tengah? Kayaknya sih belakang atau tengah. Yang bakal gue ambil. Oke. Kalau gimana, Rak? Gua di blank game week besok ini gue ada 5 pemain sih yang sebenarnya blank, jadi kemungkinan besar gue akan melakukan transfer haram, dan ini juga kesempatan untuk bersih squad, melihat potensi di 3 game week ke depan. Mungkin gue akan ambil gue akan nambah asetnya Liverpool sih. Sekarang kan gue cuma punya Salah kan, gue lagi cari-cari back yang affordable, yang murah, tapi bisa di jaminan main untuk di Liverpool gitu. Dan juga mungkin gue akan ambil asetnya Leeds karena fixturnya juga bagus kan ke depannya gitu. Jadi gue mungkin akan transfer out si Iheanacho sama Luxau, akan gue take out dari tim gue. Oke, kalau gue kemarin gue ngelihat ada beberapa pemain yang kurang bagus di squad gue, jadi gue bersih juga. Aset Arsenal udah kayaknya udah nggak ada misi lagi di Premier League, anjir. Makanya dia misinya cuma nggak keluar dari 10 besar sih. Aduh, Lacazette gua buang, sama Bellerin juga gua buang, gua ganti dengan asetnya Everton.
besok kan kebetulan lawan Sheffield. Oh iya. DCL gua transferin sama Digne. Gua harap ya dengan 3 game terakhir ini Everton bisa mengganas lagi lah seperti di awal-awal di awal-awal game week kemarin ya. Mengingat DCL kemarin cukup meledak gitu. Jadi oke ya. Untuk strategi transfer cukup, kita lanjut ke Best Bacotin. Oke, kali ini di Best Bacotin itu kita ada formasi 3-4-3 ya. Jadi kita singkat saja ya, karena bau opor lebih lebih menggoda, kita pengen ini cepat-cepat gitu. Oke. Besok ada di tanggal 15 itu sudah deadline ya. Jadi ada Aston Villa lawan Crystal Palace. Jadi kita untuk di keeper kita pick Martinez. Nah, ini beberapa game week juga Martinez poinnya nggak harapan yang kemarin-kemarin ya, cuman 2 berapa gitu. Tapi di lawan Crystal Palace gue lihat momentum untuk balik itu ada. Jadi gue percaya Martinez bakal clean sheet sih di pertandingan besok lawan Crystal Palace. Oke, next. Kemudian nih ada 3 back. Nah, satu back ini agak misterius juga sih karena kadang dimainin, kadang juga enggak. Stones. Gimana nih back City? Stones nih kemarin kan di 2 game kemarin tuh kan dia udah diistirahatin kan ya. Nah, tapi besok juga lawannya Newcastle kan, dan mungkin City udah nyegel juara ya. Selamat untuk Manchester City karena berhasil nyegel juara, nggak usah ngapa-ngapain, cuma nonton doang, nonton party terus tiba-tiba gue juara loh. Oh iya, gue juara gitu. Nah, terus Stones juga kemungkinan besar akan main karena pasti akan ada rotasi dari Pep ya untuk mempersiapkan di final UCL, walaupun rotasinya mungkin nggak akan ekstrim juga karena kan pemain-pemain City juga butuh warming up gitu, jangan sampai terlalu dingin menjelang UCL, nanti di UCL malah terlalu dingin, akhirnya malah cedera atau mainnya nggak maksimal gitu. Jadi kemungkinan Spurs akan main karena udah istirahat di 2 game kemarin. Dan juga lawan Newcastle kemungkinan besar pasti clean sheet. Newcastle lagi, tapi hati-hati juga sih Wilson cedera kok. Wilson cedera. Ya udah clean sheet berarti. Oke. Kemudian ada anak gawang nih, yang dulunya anak gawang, Alexander Arnold. Gimana, Bay? Arnold ya back yang kemungkinan besar main ya. Karena Liverpool juga ngejar dapat tiket UCL, besok lawannya WBA yang udah terdegradasi, kayaknya dia bakal sering maju dan bakal sering ngelakuin crossing sih. Betul. Ngelakuin crossing buat pemanasan musim depan. Kampret emang. Tapi memang gue ngelihat Arnold ini sangat dibutuhkan juga sih di pertandingan besok. Soalnya kan WBA kita kenal juga agak rapet juga kan pertahanannya. Jadi Arnold umpan crossing dari Arnold juga sangat dibutuhin gitu buat Salah apa Mane gitu di depan. Itu aja sih. Butuh back yang rajin overlap gitu untuk membongkar West Brom gitu. Iya. Oke, lanjut ada aset Everton, Digne. Nah, ini salah satu pilihan gua di pilihan transfer kali ini. Kenapa Digne? Lawannya juga Sheffield, dan Digne momentum Everton sekarang kayaknya lagi bagus gitu. Kemarin juga udah agak enak nontonnya ya. Kemudian besok bakal bertemu Sheffield yang notabene juga ya lu tau lah posisinya gimana gitu, dan tiap kali main juga nggak terlalu greget juga gitu mainnya. Tapi gua ngelihat memang Digne punya peluang clean sheet buat game kali ini, bisa aja ngegolin. Oke. Next. Kemudian ada Salah besok lawan WBA ya. Gimana? Dia kemarin juga sebenarnya juga tetap kelihatan berbahaya ya. Kita buat konfirmasi ulangnya lagi nanti pas lawan MU. Apalagi lawan WBA ya yang udah degradasi.
setahu gue juga kemarin itu dia lawan WBA. Bentar deh. Lawan WBA itu dia nggak poin sih, tapi kemarin kan juga beda pelatih. Pelatihnya waktu itu habis baru ganti ya, dan sekarang udah habis degradasi kayaknya. Bisa poin sih untuk salah ini. Ngejar Golden Boot sih, ngejar Golden Boot itu sih yang bakal jadi motivasi dia sendiri. Oke. Bisa sih kalau ini. Oke. Jadi motivasi Salah itu ngejar Golden Boot dan bukan nggak mungkin dia bakal poin besoknya. Kemudian ada Mahrez Newcastle. Nih agak-agak gambling juga nih pilihan kita nih. Ini sebenarnya sepasang sama Stones sih. Gitu ya. Kita pilih karena dia berpasangannya sama Stones sih. Jadi hampir setiap Stones main itu Mahrez yang main gitu. Jadi karena prediksi kita besok itu kemarin dua game week 2 pemain ini nggak mainnya tuh di kompetisi-kompetisi yang lain. Jadi kemungkinan besar besok akan main gitu. Dan juga Mahrez ini sebenarnya saat dimainkan dia hampir selalu poin ya. Dia selalu berhasil ngasih impact yang luar biasa untuk City. Dan juga untuk gaya permainannya City juga kan yang mainnya false nine lebih membuka peluang untuk Mahrez bisa mencetak poin. Gitu. Oke. Kemudian ada Son besok lawan Wolves. Gue ngeliat Tottenham juga lagi semangat baru dengan pelatih baru ya. Jadi udah busuk ya. Busuk emang sih. Busuk. Gimana kalau Son? Tapi emang kalau lagi busuk-busuknya andalannya ya kalau nggak Son ya Kane. Ya itu makanya salah. Tapi bisa juga ada yang ini pembeda nih, Bale. Cuman gue nggak terlalu ini sih, nggak mau nguntarin Bale. Kita fokus ke Son karena besok lawannya Wolves juga. Ini jadi ajang ini juga penyemangat juga sih buat Tottenham buat mengarungi musim depan. Artinya dia harus memperbaiki posisi di game kali ini gitu. Dan Son gue lihat bisa jadi penentu juga besok lawan Wolves. Wolves juga lagi ini sih lagi bulu kemarin, heran gue. Nggak terlalu harusnya gitu. menang mudah loh kemarin. Entah kenapa malah busuk. Okay. Udah kelihatan banget lah. Jimenez nggak tahu nggak main-main sama. Padahal dia cederanya nggak diberitain kayak Van Dijk, maksud gue cedera lama gitu. Tahun ini cedera cuma biasa kepala gitu doang kan. Tapi kagak pernah main-main lagi anjir. Nggak pernah main lagi deh. Kayaknya pas dia kejedok palanya pung. Wah, saya tidak berbakat di sepak bola ini kayaknya. Siapa ya? Kayaknya saya berbakat di voli aja. Gitu. Catur. Oke. Kemudian lanjut. Ada Ward-Prowse besok lawan Fulham. Gimana, Bay? Ward-Prowse. Fulham. Ward-Prowse ya set striker utama kan. Iya, Fulham juga gembel udah degradasi. Dia Southampton Ward-Prowse. Dennis sudah lagi mendem, kayaknya Ward-Prowse udah andalannya. Udah dari sebelum-sebelumnya kita nyebutin Ward-Prowse. Udah nggak usah lama-lama tentang ini. Ward-Prowse mah pemain penting lah di Southampton dan gue lihat momentum Southampton juga lagi bagus gitu. Kemudian dia juga salah satu safety taker ya di Southampton. Kemudian lanjut ada 3 striker. DCL besok lawan Sheffield. Ini gue aja yang jelasin. Penyerang kesayangan gue nih. Awal musim. Ya dengan kembali. Kemarin gue udah transfer. Kemarin kan si DCL juga kan kemarin habis ngegolin tuh. Mudah-mudahan ini jadi momentum dia untuk balik gitu dan gue merindukan DCL yang game week awal gitu loh. Harapannya di game week terakhir ini DCL bisa menjadi DCL yang kita kenal di game week awal gitu. Dan lawannya besok Sheffield, pertahanannya juga agak beler-beler juga, terbuka dengan pelatihnya juga bukan ini ya, bagus juga ya Ancelotti ya. Jadi gue ngeliat taktiknya juga sudah disiapkan buat lawan Sheffield dan memang bertumpu pada DCL. Bukan nggak mungkin nanti besok Richarlison juga bakal assist sih menurut gue. Itu aja. Juga Everton kan berjuang untuk masuk Europa League ya. Dia masih ada kesempatan untuk disusul Arsenal yang nggak mungkin Arsenal duduk diam saja untuk tidak masuk di Europa League gitu. Jadi ya ini Everton pasti akan mati-matian untuk menyegel di Europa League.
dari awal game week digadang-gadang bakal juara IPL, malah ngerebutin ini. Everton anjir. Iya, Everton. Anjir Dulu kasihan kan banget peringkat sih. 1 dia. Wah, Everton satu. City, Everton James City. Rodriguez. James Rodriguez. Ya itu yang menghancurkan gue nggak terlalu ngeliatin Everton, dan gue buat pelajaran gue musim depan sih. Banyak banget sih buat pelajaran buat musim depan. Ini Bayu Mudah-mudahan musim depan udah normal comeback, ya. Bay. Gua rindu nonton bola dengan penonton sih. Ya, Para gue juga itu penontonnya sih. ya. Gue juga itu sih. Dan mungkin juga bisa bekerja lagi cara analisa gua yang musim ini suram benar. sih. Gue berharapnya kayak begitu. Karena sekarang kan kayak lebih ke teknikal banget kan, teknikal dan strategi Iya. gitu. Mental nggak terlalu bermain. Biasanya gue karena- juga karena ngeliatin nggak ada mental, pressure. psikologis juga, isu-isu dari psikologis luar, pemainnya nggak gitu, pernah. isu-isu dari luar. Lu bayangin sekelas Liverpool, Chelsea, MU, City, kalau City memang nggak ada fansnya anjir. Itu tanpa penonton anjir. Ya gimana City nggak juara? Udah biasa anjir. Biasa Iya, ya. iya. Ya udah dia terlatih. dia bermain di kondisi lingkungan yang sudah terbiasa ya. Ini habitatnya dia gitu, nggak ada penonton gitu kan. Liverpool, Chelsea kagok lah. Pinter lu. Oke. Kemudian next ada Aguero. Nah, ini nih. Ini nih. Tapi Aguero, bener kata Bayu, dia udah masuk line up terus nih di 3 game terakhir kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi bukan nggak mungkin dia bakal ngegolin lagi, apalagi lawannya Newcastle gitu. Kemarin sempat gagal ya penalti ya. Penalti gagal. Cuman gua ngelihat Pep nggak bakal setega itu sih untuk orang yang udah mau keluar nggak dimainin gitu. Kayaknya bakal dimainin terus dia, kecuali champion ya, menurut gua. Kemungkinan besar sih dia akan tetap dimainkan ya. Dia akan tetap dimainkan. Mungkin strateginya sama seperti kemarin waktu lawan Chelsea, si Jesus jadi agak melebar, Aguero yang di tengah. Cuman kemarin tuh memang kurang beruntung aja sih si Aguero. Karena pemain-pemain yang lain juga pasti akan respect untuk Aguero dan akan memberikan banyak peluang untuk Aguero. Dan Aguero sendiri pasti nggak akan tinggal diam untuk memberikan hadiah-hadiah terakhir di masa-masa terakhir. Walaupun belum tentu dia pindah ya musim depan ya. Ya, tapi kan biasanya juga Pep tipe-tipenya dia bakal ngasih pertandingan terakhir sih buat ibaratnya yang kelihatan mau resign. Iya. Gitu. Dan apalagi udah kebukti udah menang kan. Udah juara, udah nothing Iya. tulus lah. Kayaknya gitu. Walaupun cuma main 60 menit, tapi kayaknya bisa berkontribusi sih dia. Oke, next. Ada 3 pertandingan 5 gol nih. Wood. Chris Wood besok Chris lawan Wood. Leeds, dia juga lagi on fire. Ini pemain yang setiap gue beli nggak ngegolin, tapi kalau gua nggak punya dia ngegolin terus, kampret emang. Saat sudah dilupakan dia ini Iya. dia Tapi cari perhatian. sekarang lu punya, Bay? Nggak punya, makanya ngegolin terus. Oh ya udah, ngegolin berarti. Ya, makanya. Gue dari Baca, kemarin baca. dari coba lihat dari gue game berapa ya, udah gue punya terus Chris Wood yang bilang kan, karena gue ngeliat potensinya tapi nggak pernah ngegolin. Dari awal anjir game week pertama. Game pertama gue punya Chris Wood, Ah. gue liat wah nih dia kayak si Ashley Barnes-nya musim lalu, gue bilang karena kan Ashley Barnes musim lalu tuh langsung musim awal kemarin tuh cedera. Dan ternyata malah meledak pas gue udah nggak punya. Ya buat pelajaran lah musim depan. Karena gue juga nggak berkelit. Musim ini gue noobs, gue jelek juga strategi. Tapi kan gue pelajarin buat musim depan. Tapi jangan sampai nyalain orang lah kalau gue sih. Ya, karena kali aja musim ini gak cocok, musim depan dia bagus. Gitu. Oke. Sip. Lanjut, kemudian kita pemilihan kaptennya tadi siapa ya? Lu yang milih. Lu milih. Oh ya udah. Yang milih. Gue yang Leeds ya? milih tapi Leeds. gue yang milih tapi gue Ya. jangan dihujat. Sekalian aja Greenwood anjir. Gak main. Yang main. DCL. Kali ini marhabannya Ramadan gue pilih DCL. Lebaran. Oke, DCL lanjut. Jadi kalau gue salah gue minta maaf. Oke, kemudian lanjut di segmen 3 ada pemilihan kapten. Pemilihan Lu siapa, Bay? kapten. Dipercepat Wah, aja. Itu siapa, ya. Bay? Gue Muhammad Salah. Masalah. Oke. Nah, Siap. Raka siapa? Bingung dia. Gue bingung sih. Cuman mungkin gue akan mengkaptenkan. Ini akan menjadi captain picking in the deadline ya. Gue akan tunggu sampai deadline. Mungkin pilihan gue ada di si Harry Kane atau Salah.
gitu. Tergantung nanti kita lihat apa perkembangannya di menjelang deadline gitu. Ada isu-isu lanjutan apa enggak? Oke, kalau gua nominasi 2 sih. Ada DCL sama Salah, tapi ya untuk pastinya deadline juga melihat perkembangannya gimana. Tapi kalau mau ngelihat kapten Bayunya Salah ya mungkin kita akan mengambil kapten yang beda sih. Oh gitu ya. Coba, oke. Lebih ke pilihannya ya. Bukan ke Kalau isu. gua tapi gua agak ini loh ngelihat poin pagi-pagi ini gua Berapa gapnya sih? udah Berapa agak sih? 82 apa ya? Wow. Gue udah gap gua sama Bayu tuh kembali melebar lagi gitu. Jadi dipastikan Jadi gua salim bakal ya? salim. Ya. Salim ya. Aman gak bakal salim ya? Dapat. Jadi udah ada taruhan fantasi ini belum? Fantasi Euro udah ada taruhannya. Nah, belum? mau nggak Mi? Gue di Fantasi Euro Lu ini dah. nggak ada. Nih, gue kasih tauin. Gue di Fantasi Euro ini gue nggak ada tekanan sama sekali. Gue nggak harus mempertahankan gue juara. Gue juga nggak merasa tinggi. Karena kan gue kadang merasa tinggi kan. Terus juga gue nggak ada tekanan dari netizen atau segala macam. Gue juga nggak harus mikirin konten. Ayo, Euro Fantasi. Berani nggak? Gua malah gak berani Bayu yang plong itu jangan nggak berani. Bayu yang plong. Gue belum nggak ada apa-apa nih. Gua cuman Menghancurkan Bayu itu emang dengan cara menghancurkan mentalnya sih. Makanya Kita lu tahu pressure nggak? terus. Makanya kita bikin kata- konten terus. Iya, makanya dari awal kita kini buat konten bacotin biar dia terpuruk gitu. Kemarin kan dia bacotin kita anjir. Salah Kita satu strategi pancing. Kita pancing mengalahkan. dia. Kita ajak podcast sampai terbebani. Terbebani Anjir. sampai pusing mikirin pemain siapa, rasain loh. Gue harus mikirin pemain yang beda sama tim gua. Coba mikirin gimana amannya, gimana biar nggak dibully, gimana pemain paling aman lah yang kemungkinan poin, tapi berbeda dengan tim gua. Jadi kan nggak fokus kan? Iya, sedangkan gua orangnya tipenya satu tim. doang, bisa konsentrasi satu doang. Betul. Yaudah. Makanya nih gua Euro Fantasi nih gua Rex long Bikin liga apa nih? Bikin liga apa? belum tahu. Coba kita Boleh. lihat. Boleh. Kita lihat netizen Oke. gimana, ada nggak komennya masalah Euro Fantasi ini, Euro League? Fantasi Ada? Euro. Fantasi Euro. Gue mau nyampein buat yang udah ikutan Liga Bacotin, tenang. Yang udah peringkat 1, jangan patah semangat. sesuai ini Sesuai ya, janji. sesuai janji. syarat kita tetap bakal selesai, nggak ada drama-drama. Nggak ada drama-drama. Nggak ada Lanjut. duitnya hilang tiba-tiba ya? Nggak ada duitnya. Jadi ada duitnya, kita nggak pakai. Pokoknya kita udah siapin untuk sang juara. Tenang aja. Ini ada persaingan ketat antara Bambang Wah. Yuki dan Kevin Wijaya coy. Pokoknya Anjir. yang urut 1 poin itu coy, gile. yang urut 1 jangan abaikan DM kita. Karena kalau lu abaikan bisa aja jatuh ke nomor 3 gitu. Iya. Mampus. Iya. Oke. Cukup. Ada Oke. ini belum sebelum kita tutup. Kata-kata terakhir lah sebelum mengakhiri Ramadan kali ini. Dari gua semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena kita ini kan sebelum lebaran, maafin misalkan kita ada salah juga, salah omongan, salah pemilihan pemain, terus juga yang salah-salah segala macem lah, gambarnya jelek, audionya jelek, itu juga. Dan semoga jadi lebih baik buat diri kita juga dan FPL ke depannya Amin. juga lebih baik. Dan buat yang poinnya Amin. suram, musim ini, yang tinggal sisa 3 game week, nikmatin aja, silakan bereksperimen. Pengen kayak gimana? Nggak usah terlalu banyak pusing segala macam. Misalkan orang lain dapat hadiah, yaitu rezeki di mereka. Kita mulai udah strateginya pantau pemain dari championship, gitu. Siap. Kita coba ambil start duluan buat musim depan, karena kita nggak dikasih napas. Bulan depan udah ada Euro. Sebulan Setelah selesai lebih Euro, depan langsung main lagi, gitu. Oke. Itu aja Gue sih. tambahin bereksperimen dan selesaikan dulu sampai 3 kali. Apa yang sudah dimulai diselesaikan. Ya. Urat nggak ada ya? Pak Nggak ada. Bayu udah mewakili kita semua ya. Ini opor Oke, gua udah untuk- mateng. Iya, Udah makan. Oke, untuk game week kali ini cukup kita akhiri dan sampai ketemu lagi di game week selanjutnya. Dadah. Dadah.